Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Furqan Pratama akan membahas tentang bagian A tentang perkembangan koperasi secara singkat. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggota atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan koperasi melandasi kegiatan berdasarkan prinsip pergerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usaha sebagai badan usaha dan bergerak ekonomi rakyat untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemajuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan mereka ingin merubah hidupnya. Di Indonesia, ide-ide kooperasional diperkenal oleh R.E. Arya Wiramadya yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi perkooperasian pun selanjutnya oleh D. Wolfgang Vanderrode. Pada tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Dr. Sutomo sangat memiliki peran bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Kesimpulan, didirikan koperasi itu memenuhi kebutuhan anggota dengan harga relatif lebih murah, memberikan kemudahan bagi anggota yang membutuhkan modal usaha, memberikan keuntungan bagi anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Yusni Manita. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu tentang pengertian singkat koperasi, fungsi, peran, dan prinsip koperasi, syarat pembentukan koperasi, serta hak dan kewajiban anggota koperasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian singkat koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah sebuah badan usaha yang organisasinya didirikan khusus bertujuan untuk memberi kesejahteraan para anggotanya. Tujuan memberi kesejahteraan tersebut lebih kepada sektor ekonomi. Badan usaha khusus yang dibentuk dengan asas kekeluargaan, sebab badan usaha ini akan memprioritaskan anggota di dalamnya. Definisi koperasi juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut, definisinya adalah badan usaha yang memiliki anggota perseorangan atau badan hukum dengan landasan kegiatan dasar prinsip dari koperasi. Yang kedua, ada fungsi peran koperasi. Ada 4 fungsi dan peran utama dari koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan fungsi tersebut sebagai berikut. Membangun, meningkatkan potensi serta kemampuan ekonomi, khususnya para anggota yang terdaftar dan umumnya bagi masyarakat sekitar dalam peningkatan status ekonomi dan status sosial. Yang kedua, koperasi adalah badan usaha dengan peran penting dan aktif dalam membantu meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menguatkan ekonomi rakyat dengan menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional negara Indonesia. Perannya dalam fungsi ini adalah sebagai soku guru, yaitu tiang penyangga utama ekonomi di negara Indonesia. Yang terakhir, mengusahakan perannya dalam meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan landasan asas kekeluargaan dan asas demokrasi. Yang ketiga, yaitu prinsip koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 menjelaskan prinsip dasar koperasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, sukarela tersedia seseorang harus sukarela dan tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi.
dan bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi dan semua anggota akan diperlakukan setara. Yang kedua, ada pengelolaan secara demokratis, artinya pengelolaan dan pengambilan keputusan koperasi harus dilakukan atas kehendak semua anggota. Yang ketiga, ada pembagian sisa hasil usaha atau SHU, dilakukan secara adil dan sebanding, artinya pembagian sisa hasil usaha kepada setiap anggota koperasi berdasarkan perimbangan jasa anggota koperasi. Yang keempat, pembagian balas jasa terbatas terhadap modal, artinya secara terbatas adalah wajar dan tidak melebihi suku bunga yang sedang berlaku di pasar. Yang terakhir, ada kemandirian, artinya koperasi berdiri sendiri tanpa harus bersandar pada pihak lain. Yang keempat, ada syarat pembentukan koperasi, yaitu yang pertama ada syarat koperasi primer. Pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun elektronik kepada menteri dengan beberapa persyaratan, yaitu 2 rangkap akta pendirian koperasi bermaterai, berita acara rapat pendirian koperasi, surat bukti penyetoran modal, rencana awal koperasi, kegiatan koperasi. Lalu ada syarat koperasi sekunder. Syarat untuk mendirikan koperasi sekunder sama seperti syarat koperasi primer. Namun terdapat beberapa tambahan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian, keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan atau sekunder, NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer dan atau sekunder. Dan yang terakhir ada hak dan kewajiban anggota koperasi. Hak dan kewajiban untuk setiap anggota setiap koperasi sudah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang 25 tahun 1992. Yang pertama, kewajiban anggota koperasi yaitu mematuhi seluruh anggaran dasar dan rumah tangga serta setiap keputusan yang telah disepakati, berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan, memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang berikutnya ada hak anggota koperasi yaitu menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara, memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus, meminta untuk diadakan rapat anggota yang sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus koperasi dan mendapat pelayanan yang sama, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi. Demikianlah penjelasan bagian B dari Bella Yasminita. Perkenalkan, nama saya Yoleka Putri. Saya di sini akan menjelaskan bagian C, yaitu peluang dan tantangan koperasi. Koperasi merupakan salah satu unit ekonomi yang didasarkan atas azas kekeluargaan. Pengelolaan koperasi yang baik akan sangat menentukan kemajuan koperasi dan berdampak pada kesejahteraan anggota dan kemajuan ekonomi bangsa. Tujuan daripada penulisan paper ini adalah untuk menganalisis perkembangan koperasi serta menganalisis peluang dan tantangan jasa keuangan dalam pengembangan kapasitas koperasi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, kualitatif, dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui angka-angka laju pertumbuhan, daya serap, daya aktif, dan korelasi antar variabel dengan menggunakan bantuan Microsoft Office Excel 2017 dan SPSS 16. Hasil penelitian menunjukkan koperasi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,25%. Keaktifan koperasi di Indonesia rata-rata sebesar 70,68%. Daya serap anggota rata-rata sebesar 4,63%. Dan daya serap karyawan rata-rata 13,05%. Laju pertumbuhan modal sendiri koperasi di Indonesia rata-rata sebesar 3,872%, dan laju pertumbuhan modal luar rata-rata sebesar 29,64%. Wilayah penyumbang terbesar dalam peningkatan koperasi di Indonesia adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Implikasi dari pengembangan koperasi di Indonesia akan terus mendorong kinerja perekonomian bangsa, sehingga berdampak juga pada terbukanya peluang besar bagi lembaga jasa keuangan untuk berperan aktif dan sekaligus menjadi tantangan dalam menghadapi persaingan pasar global. Sekian penjelasan saya dari bagian C.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakir Akbar. Di sini saya ingin menceritakan salah satu koperasi sukses yang ada di Indonesia dengan nama Bentang Karya Lestari. Bentang Karya Lestari didirikan di Papua pada September 2019 dengan tujuan mengolah hasil bumi dari masyarakat untuk dijadikan produk agar bisa dijual. Produk yang telah dihasilkan dari Bentang Karya Lestari itu kacang, kebar, panggang, dan masih banyak lagi. Selain ada kacang, ada juga kopi dan sebagainya. Keinginan dari Bentang Karya Lestari itu, Bentang Karya Lestari ingin masyarakat Papua menjual hasil tania langsung berupa produk, bukan lagi bahan baku ya. Hanya itu yang diinginkan dari Bentang Karya Lestari. Dan ini perlahan tercapai. Terima kasih.